Oke, bayangin ya, tahun 1997, Garry Kasparov, mungkin master catur terhebat sepanjang masa, lagi tanding lawan Deep Blue. Superkomputer dari IBM itu kan? Betul, puncaknya pertarungan manusia lawan mesin. Nah, di tengah-tengah game kedua, ada yang aneh banget. Gimana tuh? Deep Blue ini ngeluarin langkah ke-44. Yang aneh, para Grandmaster lain aja bingung. Katanya langkah itu nggak masuk akal sama sekali. Bukan langkah berlian, tapi aneh. Hmm. Tapi Kasparov ngelihatnya beda. Dia mikir, wah, ini mesin super jenius. Pasti ada strategi super dalam yang aku nggak ngerti. Oh, jadi dia malah overthinking ya? Persis! Pikiran itu ngeganggu dia banget, konsentrasinya buyar, kepercayaan dirinya hancur. Dan akhirnya, ya Kasparov kalah di pertandingan itu. Terus? Bertahun-tahun kemudian, baru ketahuan. Langkah ke-44 itu ternyata cuma bug. Hah? Sebuah bug? Ya, kesalahan program, komputernya panik, terus asal gerak aja. Tapi kan kerusakannya udah terjadi. Bukan si komputer yang ngalahin Kasparov, tapi persepsinya dia sendiri. Nah, cerita itu pas banget buat ngerangkum dilema yang kita bahas hari ini. Ini kan dari sumber yang Anda kasih ya. Salah satunya bahkan ngasih judul babnya, Percaya Diri. Kadang-kadang, Kadang-kadang, ya. iya, itu kayaknya benang merahnya. Kasus Kasparov itu nunjukin betapa rapuhnya kepercayaan diri. Dia itu yang terbaik di dunia loh. Tapi satu momen ragu aja, runtuh semua. Dan itu yang jadi pertanyaan utamanya kan? Kita semua disuruh buat percaya diri. Tapi gimana kalau justru itu jadi kelemahan terbesar kita? Tepat. Misi kita hari ini yaitu membedah pedang bermata dua ini. Kapan sih keyakinan itu beneran ngebantu kita, dan kapan malah ngejerumusin kita ke delusi yang bahaya? Bener. Soalnya di satu sisi, semua orang kan pengen percaya diri. Orang pede itu kelihatannya keren, menarik gitu. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya di dunia nyata? Pengaruhnya? Iya, maksudku selain bikin kita ngerasa enak aja gitu, ada bukti konkret nggak sih kalau pede itu beneran bikin kita lebih sukses? Secara finansial atau karir gitu? Oh ada. Dan pengaruhnya ternyata jauh lebih gede dari yang kita kira. Data dari sumber-sumber ini jelas banget kok. Contohnya? Ada studi klasik, judulnya Self-Esteem and Earnings. Studi itu nemuin kalau tingkat kepercayaan diri seseorang itu sama kuatnya sama tingkat kecerdasan dalam nentuin pendapatan. Wow, jadi pede itu bisa sama berharganya kayak punya IQ tinggi. Betul. Bahkan ada fenomena menarik lain. Secara statistik kan, orang yang penampilannya lebih menarik cenderung gajinya lebih tinggi. Oke, itu sering denger. Tapi setelah diteliti lagi, alasannya itu bukan karena penampilan fisik mereka langsung. Terus karena apa dong? Karena penampilan yang baik itu cenderung naikin kepercayaan diri mereka. Dan kepercayaan diri itulah yang bikin mereka lebih berani, lebih asertif, ngambil resiko, dan ya akhirnya dapat lebih banyak. Tunggu. Jadi ini bukan soal cakep atau enggaknya, tapi soal perasaan yang muncul karena ngerasa cakep. Tepat sekali. Berarti secara teori, kalau ada orang yang biasa aja tapi PD-nya setinggi langit, dia bisa dapat keuntungan yang sama. Iya, intinya ada di keyakinan itu sendiri. Sumber-sumber ini bahkan bilang kalau orang yang terlalu percaya diri, Terlalu percaya diri. iya, bahkan yang agak-agak ngelebihin kemampuannya, mereka itu cenderung lebih produktif. Mereka lebih berani ngambil tugas yang susah. Jadi, lebih keliakan sama atasan dan akhirnya lebih sering dipromosiin. Wah, Dunia ini seolah-olah ngasih penghargaan ke keyakinan, walaupun keyakinan itu ya sedikit nggak berdasar. oke. Ini agak berlawanan sama yang biasa kita dengar ya. Kita kan diajarin buat rendah hati. Tapi data ini kayaknya bilang fake it till you make it itu beneran strategi yang valid. Haha, ya. Pasti ada contoh ekstrimnya kan di sumber Anda, di mana ilusi kepercayaan diri ini beneran ngasilin sesuatu yang nyata. Ada, dan ini mungkin contoh yang paling luar biasa. Dari Perang Dunia II, ada kisah tentang unit pasukan Amerika yang super rahasia, namanya Ghost Army, atau Tentara Hantu. Tentara hantu. Kedengarannya keren? Unit ini cuma isinya 1000-an orang, dan mereka bukan tentara tempur. Mereka itu seniman, desainer panggung, aktor, sama insinyur suara. Loh, seniman di medan perang. Ngapain mereka? Ngelukis pemandangan gitu? Hampir. Misi mereka itu nipu seluruh angkatan darat Jerman. Nipu gimana? Mereka harus bikin ilusi seolah-olah mereka itu pasukan berkekuatan 30.000 orang lengkap dengan tank dan artileri, tujuannya buat ngalihin perhatian Jerman dari lokasi serangan yang sebenarnya. Oke. Caranya?
Caranya itu persis kayak produksi teater. Mereka pakai tank tiup. Tank tiup? Serius? Kayak balon di pesta ulang tahun gitu? Iya, tapi dari jarak beberapa ratus meter kelihatannya nyata banget. Nggak ada yang curiga gitu ya? Dari jauh dengan kamuflase yang pas, ya ilusinya berhasil. Tapi bukan itu aja. Mereka bawa speaker raksasa yang suaranya kedengeran sampai 24 kilometer. Buat apa speakernya? Mereka muter rekaman suara pembangunan jembatan, suara pasukan lagi gerak, derut tank. Terus mereka juga bikin komunikasi radio palsu. Aktor-aktornya niruin gaya bicara operator radio dari unit yang beda-beda. Gila sih. Ini penipuan skala militer. Betul, mereka itu ahli ilusi. Dan ada satu cerita lucu banget dari operasi mereka. Apa tuh? Suatu hari, pas mereka lagi mindahin markas, ada 2 warga sipil Prancis lewat. Mereka ngelihat 4 tentara Amerika dengan santainya ngangkat tank Sherman seberat 40 ton. Jelas itu tank tiupnya ya. Iya dong. Nah, warga Prancis ini kan melongo. Terus salah satu tentara Amerika itu dengan muka datar nengok dan bilang, orang Amerika emang kuat-kuat. Nggak mungkin. Itu luar biasa. Jadi mereka nggak cuma nipu musuh dari jauh, tapi orang di depan mata juga. Itu level PD-nya udah beda. Dan ini tuh ilustrasi sempurna dari konsep psikologi yang namanya prinsip seolah-olah atau as if principle. Gimana tuh prinsipnya? Penelitian nunjukin kalau tindakan fisik kita bisa ngaruh ke emosi. Kalau Anda lagi sedih tapi Anda paksain senyum, otak Anda beneran bisa jadi lebih bahagia loh. Oh iya? Iya. Kalau Anda pasang postur tumbio kuat, kayak Superman gitu, testosteron Anda bisa naik, hormon stres Anda turun. Nah, tentara hantu ini ngelakuin itu dalam skala raksasa. Mereka bertindak seolah-olah mereka kuat dan musuh pun percaya. Persepsi ngalahin kenyataan. Oke, jadi pura-pura kuat bisa bikin kita kuat. Bertindak seolah-olah percaya diri bisa bikin kita beneran percaya diri. Tapi aku jadi kepikiran sisi sebaliknya nih. Gimana tuh? Kalau kita terlalu pede tanpa dasar, bukannya itu malah jadi resep bencana. Di mana batasnya sebelum ini jadi bumerang dan kita cuma nipu diri sendiri? Nah, Anda baru aja nyentuh inti masalahnya. Ini lereng yang licin banget. Keyakinan tanpa kompetensi itu bisa jadi sangat berbahaya. Sumber-sumber ini ngebahas fenomena psikologis yang terkenal namanya efek Dunning-Kruger. Oh, aku pernah dengar istilah itu. Itu kan yang soal orang bodoh yang ngerasa paling pinter kan? Kurang lebih begitu. Lebih spesifiknya, ini tuh bias kognitif di mana orang dengan pengetahuan paling sedikit di suatu bidang justru jadi yang paling ngerasa jago. Loh, kok bisa? Karena mereka nggak punya pengetahuan yang cukup buat sadar betapa rumitnya bidang itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. Oke. Kayak anak kecil yang yakin banget bisa ngelawan hantu di gudang karena dia sama sekali nggak tahu apa itu hantu atau seremnya gudang gelap. Ketidaktahuannya bikin dia berani. Analogi yang sempurna. Dan ketika keyakinan buta ini digabungin sama kekuasaan, dampaknya bisa jadi sangat beracun. Beracun gimana? Penelitian nunjukin kalau perasaan berkuasa yang sering datang barengan sama PD yang tinggi, itu secara harfiah ngubah cara kerja otak kita. Dan bukan ke arah yang lebih baik. Waduh. Itu cenderung ngurangin empati kita, bikin kita lebih munafik, standarnya ketat buat orang lain, tapi longgar buat diri sendiri, dan jadi gampang ngerendahin orang lain. Iya. Orang yang ngerasa berkuasa juga cenderung nggak baikan nasihat, bahkan dari ahli, karena mereka yakin udah tahu segalanya. Ini ngeri sih. Jadi kepercayaan diri yang bawa orang ke puncak, bisa jadi itu juga yang ngejatuhin dia jadi pemimpin yang buruk. Ada nggak contoh nyata orang yang benar-benar nggak punya keraguan atau rasa takut sama sekali? Ada satu kasus medis yang sangat langka dan tragis yang dibahas di sini. Kasus seorang wanita dengan kode SM46. Kenapa dia? Dia punya kelainan genetik langka yang merusak amigdalanya. Amigdala itu kan pusat rasa takut di otak. Akibatnya, dia secara harfiah nggak bisa ngerasain takut. Nggak bisa ngerasain takut sama sekali. Itu kayak superpower dong. Awalnya mungkin kedengeran gitu ya, tapi kenyataannya itu mimpi buruk. Karena nggak punya rasa takut, dia nggak punya alarm bahaya internal. Contohnya gimana? Dia pernah ditodong pisau di taman, reaksinya bukan panik, tapi malah penasaran. Dia pernah ditahan di bawah todongan senjata, pernah juga hampir dipukulin sampai mati sama mantan suaminya. Ya ampun. Di setiap situasi yang ngancam nyawa, itu dia nggak pernah ngerasa takut, cemas, atau panik. Jadinya, dia nggak pernah belajar buat ngehindarin situasi bahaya dan nggak mampu ngelindungi dirinya sendiri. Itu mengerikan. Jadi rasa takut yang kita anggap kelemahan
Itu sebenarnya sistem navigasi kita yang paling penting. Betul. Tanpa itu kita buta sama bahaya. Kepercayaan diri mutlak tanpa sedikit pun keraguan atau rasa takut itu ternyata bisa mematikan. Aku jadi bingung sekarang. Serius deh. Di satu sisi, kita didorong jadi kayak tentara hantu. Harus punya keyakinan yang nggak tergoyahkan. Di sisi lain, kita diwanti-wanti biar nggak jadi korban Dunning-Kruger atau kayak si SM046 itu. Ini kan dua hal yang bertentangan ya. Banget. Jadi, apa dong yang harus kita lakuin? Di mana letak kebenarannya? Anda udah ngerangkum paradoksnya dengan sempurna. Dan sumber-sumber ini nawarin jalan keluar dari situ. Mereka ngenalin konsep alternatif yang kuat banget. Welas asih diri atau self-compassion sebagai lawan dari harga diri atau self-esteem. Tunggu, bukannya harga diri itu bagus ya? Kita kan puluhan tahun diajarin buat bangun harga diri anak-anak kita, buat naikin harga diri kita. Apa yang salah sama itu? Masalah utamanya, harga diri itu rapuh banget dan sering nggak stabil. Harga diri itu biasanya datang dalam dua bentuk. Apa aja tuh? Pertama, dia itu kondisional. Anda ngerasa baik tentang diri Anda kalau Anda berhasil, kalau Anda menang, kalau Anda lebih baik dari orang lain. Ini bikin cemas terus-terusan. Karena harus ngebuktiin diri terus ya? Benar. Bentuk kedua itu delusional. Anda ngerasa hebat tentang diri Anda tanpa alasan yang jelas. Nggak peduli sama kenyataan. Keduanya bermasalah. Oke, paham. Jadi harga diri itu kayak gula ya? Ngasih dorongan sesaat, tapi abis itu bikin kita jatuh. Terus bedanya sama welas asih diri apa? Prakteknya gimana? Welas asih diri itu intinya memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama kayak yang bakal Anda kasih ke teman baik Anda. Maksudnya? Bayangin teman Anda baru aja gagal presentasi penting. Apa yang bakal Anda bilang ke dia? Kan nggak mungkin, dasar bodoh, kamu pecundang. Ya enggak lah. Pasti Anda bakal bilang, nggak apa-apa kok, semua orang pernah ngalamin. Kamu udah usaha keras, yuk kita pelajarin buat nanti. Nah, welas asih diri itu ngarahin suara yang suportif itu ke dalam diri sendiri, terutama pas kita gagal. Nah, kedengarannya lebih lembut ya. Tapi, apa itu nggak berisiko bikin kita jadi lembek? Kalau kita terlalu baik sama diri sendiri pas gagal, nanti malah nggak ada motivasi buat jadi lebih baik dong. Nah, itu kesalahpahaman yang paling umum. Tapi penelitian nunjukin justru sebaliknya. Sumber-sumber ini ngutip riset dari Dr. Christine Neff, pelopor di bidang ini. Hasilnya gimana? Hasilnya, welas asih diri itu ngasih semua manfaat psikologis dari harga diri, kayak kebahagiaan, optimisme, tanpa sisi negatifnya, tanpa narsisme, tanpa cemas, tanpa sombong. Oh, menarik. Orang dengan welas asih diri yang tinggi justru lebih termotivasi buat belajar. Kenapa? Karena mereka nggak takut ngakuin kesalahan. Buat mereka, salah itu bukan ancaman. Ini ngebangun ketahanan yang sejati, bukan kesombongan yang rapuh. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Dan kayaknya ada satu cerita penutup di sumber Anda yang pas banget buat ngerangkum semua keanehan ini kan. Soal seorang kaisar di Amerika. Bener, kisah Kaisar Norton I. Ini salah satu cerita paling aneh dan menawan dalam sejarah Amerika. Jadi, Joshua Norton ini pengusaha di San Francisco abad ke-19. Oke. Dia coba monopoli pasar beras, gagal total, bangkrut, terus ngilang dari publik. Kisah kegagalan klasik ya. Biasanya ceritanya berhenti di situ. Biasanya begitu, tapi nggak buat Norton. Beberapa tahun kemudian, dia muncul lagi. Dia jalan ke kantor koran, nyerahin proklamasi singkat yang isinya, nyatain diri dia sebagai Kaisar Amerika Serikat dan pelindung Meksiko. Oke, dan dia langsung diabaikan atau dibawa ke rumah sakit jiwa kan? Justru disinilah ceritanya jadi luar biasa. Alih-alih ngabaikan dia, seluruh kota San Francisco mutusin buat ikut main dalam fantasinya. Hah? Maksudnya gimana? Koran itu nyetak dekritnya. Kalau dia jalan-jalan pakai seragam kekaisarannya, polisi bahkan hormat ke dia. Toko-toko nerima obligasi kekaisaran yang dia terbitin sendiri. Serius? Dijadiin mata uang? Iya, teater-teater selalu nyediain kursi barisan depan buat dia di setiap pertunjukan. Selama 21 tahun, dia hidup sebagai kaisar yang dihormati dan dicintai di kotanya. Tunggu. Jadi dia beneran hidup sebagai kaisar? Didukung seisi kota? Sulit dipercaya sih. Fakta bahwa satu komunitas ikut serta. Itu ngasih tahu sesuatu yang dalam banget tentang kita ya. Sangat dalam. Dan puncaknya pas dia meninggal, diperkirakan 10.000 orang datang ke pemakamannya. 10.000 orang? Ya, bendera di seluruh kota dikibarin setengah tiang.
Kisah Kaisar Norton ini paradoks yang sempurna. Di satu sisi, dia sepenuhnya delusional. Tapi di sisi lain, keyakinan yang begitu tulus dan nggak tergoyahkan itu malah nyiptain realitas baru yang diterima dan dirayain sama seluruh komunitasnya. Jadi setelah kita ngelewatin semua ini, dari Kasparov, tentara hantu, sampai Kaisar Norton, apa nih pelajaran praktis yang bisa kita bawa pulang? Sumber-sumber ini kayaknya nyimpulin dua hal utama ya. Yang pertama, dan ini yang paling ngejutin buatku, memaafkan diri sendiri itu lebih baik daripada percaya diri. Benar. Welas asih diri itu fondasi yang lebih stabil. Daripada ngejar-ngejar harga diri yang rapuh itu ya. Betul. Dan poin kedua adalah tentang ngerangkul sifat alami kita. Sesuaikan dengan tingkat alami Anda. Gimana tuh maksudnya? Nggak semua orang kan diciptain dengan level PD yang sama. Dan itu nggak apa-apa. Kalau Anda emang dasarnya orang yang pede banget, itu aset. Pakai itu, tapi waspada sama jebakan Dunning-Kruger. Tetap rendah hati, dengerin orang lain. Oke. Sebaliknya, kalau Anda dasarnya kurang pede atau sering ragu, jangan lihat itu sebagai kelemahan. Itu bisa jadi keuntungan. Keraguan bikin Anda lebih mau belajar, lebih siap, lebih terbuka sama masukan. Masuk akal. Fokus aja di bidang yang kompetensinya bisa diukur. Jadi hasil kerja Anda yang ngomong, bukan kesombongan Anda. Ini benar-benar ngebolak-balikin nasihat klise percaya pada dirimu sendiri yang selalu kita dengar ya. Ternyata jawabannya jauh lebih bernuansa. Tentu saja. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Selama ini kita mungkin selalu nanya, gimana caranya biar aku bisa lebih percaya diri? Tapi mungkin setelah dengar semua ini, pertanyaan yang lebih kuat dan berguna adalah, Apa tuh? gimana caranya aku bisa lebih berwelas asih pada diriku sendiri, terutama di saat aku gagal atau ngerasa nggak cukup baik? Mungkin disitulah, dalam kebaikan yang tenang itu, letak kekuatan yang sesungguhnya.